hari ini saya diberi tema tentang generosity in God's kingdom. Jadi kemurahan hati, kalau boleh saya terjemahkan, generosity saya ambil dari pembahasan dalam bahasa kemurahan hati. Dalam bahasa Indonesia bisa juga kedermawanan, ya, kedermawanan atau kemurahan hati dalam kerajaan Allah. Ayat yang diberikan kepada saya itu dari Lukas 6 ayat ke-38. Ya, Bapak Ibu kita akan ikuti. Saya akan mencoba untuk memaparkan ini dengan secara sederhana, simple. Bahannya bukan banyak, tetapi membutuhkan konsentrasi agar kita memahami apa yang Tuhan mau dan apa yang dirindukan Tuhan melalui arti dan kemurahan hati. Ya, sebab kalau isunya tentang hati, maka kita tahu kita adalah orang yang paling frail. Ya, kita nggak mungkin bisa sempurna dalam mengelola hati kita. Ya, karena banyak faktor. Nah, kita akan belajar bagaimana mungkin ada sebuah kemurahan hati di dalam kerajaan Allah atau persekutuan di antara kita orang-orang percaya. Ya, kita akan baca Lukas 6 ayat 38. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Yang 1, 2, 3, 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, waktu saya diberi ayat ini, Bapak Ibu, ini tidak serta-merta bicara dalam konteksnya, tidak serta-merta berilah itu sesuatu yang memang bersifat memberikan sesuatu atau memindahkan sesuatu dari apa yang kita miliki kepada orang atau objek yang kita ingin berikan. Jadi ini nggak sekedar itu ternyata. Karena hubungan Lukas 6 dengan sikap murah hati atau kedermawanan nggak dapat dipisahkan dari ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Dan juga ayat setelahnya. Jadi ayat sebelumnya di 37 terletak ada konteks pengajaran Yesus dalam suatu rangkaian khotbah yang sama. Jadi ayat 37 ini harus kita baca lebih dulu, baru kita bisa memahami arti di ayat 38 tentang pemberian. Di 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Jadi takaran yang sama akan diberikan waktu Bapak Ibu melakukan hal-hal ini. Jadi tidak menghakimi, ya kamu nggak akan dihakimi. Jangan menghukum, kamu pun nggak dihukum. Ampuni, kamu juga akan diampuni. Nah, yang menarik ya dari pasal ini di ayat selanjutnya 39 sampai 42 saya akan bacakan. Di 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Yang menarik adalah dalam Lukas 6 ini sebetulnya adalah rangkaian khotbah Yesus yang sering disebut sebagai khotbah di dataran. Bapak Ibu sering mendengar khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit dalam Matius, ya, Matius 5. Ini khotbah di dataran, ya. Dan ada sebuah perbedaan mendasar walaupun semuanya akan merujuk kepada hal yang sama, yaitu perubahan di dalam Kristus. Tetapi kita harus sedikit mempelajari bahwa kalau khotbah di bukit, udah pasti disampaikannya di bukit. Ya kan? Khotbah di bukit itu seperti orang berkhotbah hari ini. Bapak Ibu nggak boleh ikut ngomong. Satu orang yang bicara, yang pakai mikrofon. Ngomongnya cuma dalam hati, ya kan? Gitu ya, terserah ya. Pokoknya nggak kedengeran, nggak apa-apa ya. Kalau khotbah di dataran dalam Lukas, yang tadi Matius ya, disampaikan di tempat datar, artinya Yesus itu selalu dalam keadaan turun dan dia berbaur. Ya. Kalau khotbah di bukit,
biasanya lebih panjang, lebih detail. Kayak orang khotbah begini kan, lebih panjang, lebih detail, betul ya. Tetapi kalau di khotbah dataran, itu lebih ringkas, langsung ke inti. Kalau kita mau seumpamakan di zaman modern ini, maka khotbah di dataran itu seperti waktu kita sedang menginjili orang, ngobrol di cafe shop, di coffee shop. Kita ngobrol di tempat-tempat yang tidak terlalu formal, lalu kita bicarakan kayak heart to heart ngobrol sama orang. Nah itu gambaran khotbah di dataran. Jadi Bapak Ibu bisa memahami bahwa ternyata di dalam Alkitab pun, kalau kita nongkrong-nongkrong lalu menceritakan tentang kebenaran firman, itu sudah tercatat sejak zaman dulu. Cuma bedanya kita ada coffee shop, beda kondisinya. Tetapi ada sebuah rangkaian dari cara orang memberitakan firman, digambarkan. Matius itu menggambarkan bagaimana Yesus naik ke atas bukit, dilihat oleh banyak orang seperti saudara sedang lihat saya hari ini. Tapi kalau khotbah di dataran, maka saya sama saudara itu membaur. Gak ada, semua orang boleh ngomong, bahkan seperti konsel saudara. Boleh sehari ngobrol seperti dalam care group kita. Ya. Dan biasanya kalau khotbah dataran lebih ringkas langsung ke inti, dan kalau di khotbah di bukit penekanannya lebih kepada etika kerajaan. Bicara tentang sentuhan moral, bagaimana orang harus melakukan hal-hal yang seperti A, seperti B, begitu ya. Tetapi kalau khotbah di dataran, penekanannya adalah perubahan hati setiap murid. Jadi yang disentuh adalah hal-hal personal, hal-hal yang betul-betul kayak one-on-one. Makanya ada kalau dibilang, oh ada sikap konseling, care group. Saudara biasanya di gereja ini juga di persekutuan ini, di komunitas ini biasanya setelah ini kita obrolin lagi hal-hal yang sedang dikhotbahkan. Nah, itu berarti sedang di dataran. Paham ya? Jadi luar biasanya waktu saya memahami hal ini. Yesus tidak berjarak. Ya. Saya mau tekankan ini dulu supaya saudara memahami mengapa Yesus dari tadi ngomong soal Matius 6 ini dengan sangat keras. Itu firman yang gak enak. Sampai dibilang, hai kamu orang munafik. Ya kan? Nah, kenapa? Karena Yesus nggak berjarak. Waktu sebuah hubungan kita bangun, maka peraturan bukanlah peraturan. Tapi makanya, waktu saya bangun hubungan dengan anak saya misalnya, kemudian saya nggak perlu langsung, waktu dia melakukan kesalahan, saya nggak perlu langsung seperti menyidang dia. Tapi dengan kesadaran dia akan bilang, tadi saya melakukan hal yang kurang tepat. Karena hubungan dibangun. Jadi Yesus tidak berjarak. Yesus mengajar dengan kerendahan hati karena dia masuk di kerumunan orang banyak. Di mana resikonya bermacam-macam. Makanya di dalam Lukas saudara tahu cerita tentang perempuan perdarahan yang memegang jubahnya. Kayaknya gak ada privacy. Itulah Yesus kita saudara. Dia mengajar dengan kerendahan hati. Dan dia ada di tengah orang yang terluka, sakit, dan berdosa. Itu yang disebut khotbah di dataran. Jadi Bapak Ibu sudah memahami bahwa di Alkitab hal tersebut pun menjadi sebuah hal yang harus kita pahami. Sehingga kita melihat ada kalanya Yesus bersabda sebagaimana dia seperti guru yang seolah-olah hanya didengar dan mengajar satu arah. Tetapi ada kalanya dia menjadi sama masuk di dalam kehidupan kita secara pribadi. Itulah Yesus. Nah, isi dari khotbah dataran ini penekanannya adalah tentang apa? Tentang hati. Makanya saya mengambil terjemahannya bukan kedermawanan, supaya saudara terus mengingat dalam minggu ini, yaitu tentang kemurahan hati. Tentang bagaimana seorang yang sudah menerima kasih Allah. Orang yang sudah menerima kasih Allah, maka dia akan mengasihi, bukan hanya kepada yang patut atau layak dikasih. Nah ini agak gak enak ya. Mulai masuk. Mengampuni tanpa hitung-hitungan. Dalam Lukas mau maafin ya, masa ini aja gue buat salah, lu ingat kemarin lu salah gitu ya. Jadi tanpa hitung-hitungan. Berhenti menghakimi orang lain. Belajar memberi bukan menuntut. Hidup bukan untuk ego tapi untuk Kristus. Jadi hidup yang diubahkan oleh kasih Allah. Artinya apa? Mengikuti Yesus bukan hanya percaya, tapi ada yang namanya perubahan atau berubah. Katakan berubah. Nah kita akan belajar ayat demi ayat di dalam Lukas 6 ayat 37-42. Karena di ayat ini tidak hanya bicara soal menghakimi, tetapi tentang sikap hati dalam memperlakukan orang lain yang menjadi dasar dari tindakan murah hati. Ya, mari kita lihat. Mau belajar murah hati aja kok ribet banget ya, saudara ya. Karena
Kita harus tahu, saudara, hati saudara itu sama saya itu sangat licik, itu firman Tuhan kata. Nggak stabil. Tangan memberi, hati jengkel. Ya kan? Jadi dia cepat. Daripada dia rongrong terus dia ingin aja. Posisi hati kita itu nggak bisa, saudara. Di sini kita bisa manis tersenyum. Dalam hati kita bilang, kenapa gue lagi? Capek sama ada orang lain. Yang nggak ada gitu. Jadi ya sambut lagi gitu kan. Ayat 37-38 adalah satu paket pengajaran. Jangan kamu menghakimi, ampunilah, berilah, dan kamu akan diberi. Jadi konsepnya Yesus itu lucu. Dia menggabungkan, kalau kamu nggak menghakimi, disebut gini, hatimu berarti dalam kondisi hati yang lembut. Kalau kamu dapat mengampuni, hati kamu tuh hati yang lapang. Kalau kamu mampu memberi, hati kamu tuh murah. Artinya memberi bukan sekedar tindakan mengeluarkan sesuatu dari tangan, tetapi mengeluarkan sesuatu dari hati. Pertanyaannya, memang bisa? Punya hati yang lembut sama dengan tidak suka menghakimi, emang bisa. Punya hati yang lapang sama dengan mudah mengampuni, emang bisa. Punya hati yang murah sama dengan hati yang memberi, emang mudah. Memberi yang dimaksud Yesus adalah memberi dari hati yang sudah diubahkan. Ya, di ayat 38, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Memberi dalam konteks ini bukan hanya soal nominal atau benda, tetapi apa? Memberi pengampunan, memberi pemahaman, memberi kesabaran, memberi penerimaan, memberi kebaikan. Karena formulanya begini katanya, jika hati penuh kasih, kita memberi kasih. Kan semua bersumber dari dalam. Jika kita penuh penghakiman hati kita, yang keluar juga penghakiman. Ayat 39-42 menjelaskan penyebab hati sulit memberi. Yesus memakai perumpamaan selumbar dan balok untuk menunjukkan apa? Kemunafikan. Makanya kita nggak mampu memberi karena apa? Kemunafikan dan ketidakmampuan melihat diri kita sendiri. Kita nggak pernah jujur di hadapan Tuhan. Seseorang tidak bisa memberi kebaikan atau menjadi murah hati karena apa? Karena dia tidak menyadari dosanya sendiri. Karena dia merasa lebih benar dari orang lain. Karena dia sibuk mengkritik, bukan mengasihi. Memberi yang murah hati lahir dari kerendahan hati. Coba katakan, saudara. Memberi yang murah hati lahir dari kerendahan hati. Coba 1, 2, 3. Memberi yang murah hati lahir dari kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menyadari bahwa aku pun orang berdosa yang juga diampuni. Kita sudah lebih dulu menerima, diampuni dan diberi kesempatan oleh Allah sendiri. Saudara, isu hati itu sulit sekali, saudara. Makanya mengapa Yesus yang mati, dia bukan hanya menggantikan sesuatu yang buruk dari hidup kita, tetapi waktu dia mati dan dia naik ke surga, dia memberikan Roh yang kudus kepada kita. Itu peranan. Saya mengikuti khotbah waktu Pak Purwa sampaikan. Seringkali kita malas untuk melibatkan Roh Kudus, atau kita terlalu hyper untuk melibatkan Roh Kudus. Ya, jadi waktu itu khotbahnya saya bilang, wah, ini sesuatu yang harus kita terus sadari. Sebab apa? Sebab hati kita hanya mampu dikendalikan untuk berbuat atau melakukan hal-hal yang baik menurut apa yang Tuhan mau. Itu jika Roh Kudus dengan sangat sengaja kita aktifkan. Artinya apa? Kita sadar dia ada dan dia mimpin kita. Banyak dari kita tuh begini, aduh ntar aja lah, kamu gak usah lah, udah kamu gak tahu masalah saya. Udahlah, cuma begini doang, kok masa gak mengerti? Tuhan tuh maha tahu, maha mengerti. Tuhan tuh kan maha mendengar kan lagu tadi. Yesus mendengar, ya. Walau saya sih gak mengkritisi lagu ini ya. Cuman di depan itu Yesus katanya gak selalu jawab doa. Padahal sih enggak, Yesus tuh menjawab doa. Cuman ada yang ditunda, ada yang enggak, ada yang iya gitu ya. Tapi kalau kita menyanyi dengan pemahaman, enggak masalah. Cuman banyak lagu-lagu sekarang kita harus kritis juga tentang artinya. Ya, karena bukan enggak itu selalu jawab doa.
Cuman situasinya itu nggak sama kita, problemnya itu. Makanya kita bilang seolah-olah dia nggak menjawab. Masalahnya kesinkron aja sama apa yang kita mau. Ya, itu intermezzo ya saudara ya. Supaya nggak salah kaprah. Karena orang tuh lebih hafal lagu daripada khotbah. Ya, jadi makanya saya selalu senang kalau dari OCC mengeluarkan banyak lagu-lagu dengan pemahaman yang benar. Itu menjadi khotbah justru. Ya, nah kita kembali. Karena isu hati, makanya kenapa kematian Yesus tidak hanya diikuti oleh kebangkitan, tetapi kenaikan yang menyertakan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena hati manusia itu sering menyesatkan, misleading, selalu ngawur, saudara. Nah, dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sering ayat ini dipakai waktu kita kunjungan orang sakit, betul? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, kita menjadi sembuh, kita menjadi sembuh. Kita lupa bahwa kondisi yang sakit tidak hanya tubuh. Yang paling penting, bagaimana hati kita itu pulih, saudara. Hati itu di dalam, jiwa, sesuatu itu di dalam, nggak kelihatan. Hanya 10% dari apa yang sudah ditampilkan, tetapi 90%-nya itu ada di kedalaman, dan hanya saudara dan Tuhan yang tahu dan hanya bisa jujur di hadapan Dia. Jadi mengapa bilur-bilurnya membuat kita menjadi sembuh? Karena Yesus tidak hanya, saudara gini ya, ini cara gampangnya. Kalau kamu hujan-hujanan, ya, di depan AC, buka baju, itu besoknya kamu sakit, ya udah, itu nggak perlu. Jangan dulu petualangan sembuh dulu itu, saudara. Itu salah kamu sendiri. Itu namanya cari-cari masalah. Bukan seperti itu. Nggak semurah itu harga salib, saudara. Itu saudara, itu namanya orang bodoh. Kalau membiarkan udah tahu, dibilang jangan minum air es. Ini lagi nggak bagus nih situasinya. Kamu ada sinus. Saya udah putus hubungan dengan es lebih 5 tahun, saudara ya. Sebenarnya pengen banget, tetapi karena saya tahu konsekuensinya, saya putus hubungan, bah. Ngapain itu toxic ya? Itu nikmat bagi orang lain, nggak nikmat buat saya. Kalau orang suka kalau ada makanan, saya paling suka kalau ada cake atau kue dengan ram gitu ya, kayak ada sesuatu yang wah ini yang enak Baileys dicampur di makanan itu kayaknya wow ya. Sebagian orang bilang itu haram, sebagian orang bilang itu enak banget, tasty, tasteful gitu. Tapi buat saya yang suka nyanyi itu jadi haram. Kenapa? Karena setelah minum atau makan makanan yang mengandung alkohol, maka kering di kasur saya. Nikmat di 5 cm doang, saudara. Tapi setelah itu saya nyanyinya, gitu, gak enak ya suaranya. Nah, daripada begitu, putus hubungan, ya sekali-kali. Kalau jarak nyanyinya saya masih panjang, seminggu ke depan baru ada nyanyi. Mungkin itu bisa saya lakukan. Untuk hal-hal seperti itu aja, saudara, kita harus menyadari bahwa kita pun diberi Tuhan tanggung jawab untuk menjaga tubuh kita. Nah yang menarik, bilur-bilurnya itu tidak hanya menyembuhkan bagian-bagian yang terlihat, tapi justru bagian-bagian yang tidak terlihat. Hatimu, kemunafikanmu, kecewamu, marahmu, sakit hatimu, itu yang Tuhan coba berikan kepada kita pemahaman. Aku mati bukan hanya untuk menebus, supaya kamu sehat, supaya kamu kuat, supaya walaupun umurnya bertambah selalu kelihatan kayak Pak Purwa misalnya awet muda gitu, saudara. Nggak seperti itu aja, saudara. Tapi dia itu deal sama kedalaman kita. Dia deal di saat suami kita nggak tahu apa yang kita lagi pendam dalam hati, saat istri kita nggak tahu, saat anak-anak kita nggak tahu, saat orang tua kita nggak tahu apa yang membuat kita sedang menangis. Jiwa di dalam kehidupan kita, hati, salibnya, bilurnya menyembuhkan. Salib bukan bicara tentang perubahan demi perubahan dari yang tidak layak menjadi layak saja, tetapi dari apa yang tersembunyi akan disingkapkan dan mengalami pemulihan. Katakan amin. Dia menanggung segala sesuatu. Dampaknya apa? Kesembuhan hati yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu berdampak apa, saudara? Berdampak untuk kita tidak perlu
perlu membuktikan diri lagi. Ngapain? Karena kita sudah diterima. Kita tidak perlu membalas atau membenci, karena kita sudah diampuni. Kita tidak perlu hidup dari ketakutan dan luka lagi, karena kita menerima damai. Dan kalaupun ada hal-hal baik yang kita pancarkan di dalam hidup kita, itu karena ucapan syukur dari apa yang sudah Tuhan lakukan kepada hidup kita. Kita harus excellent, oh iya, sudah pasti. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam bersosialisasi. Excellent, oh iya. Tapi excellent yang mana? Excellent karena kita tahu kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Makanya disebutkan dalam firman Tuhan, kita menjadi anak-anak yang bukan gampangan, bukan anak-anak murahan, karena darah Kristuslah yang membuat kita punya nilai yang tinggi, nilai kerajaan sorga. Katakan amin. Dalam Yeskiel 36:26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Yesus tidak hanya memperbaiki hati yang lama, bukan reparasi hati. Kalau reparasi hati itu kayak tambal ban, nggak ganti ban. Tambal ban, tambal sekarang kan, nggak lama bocor. Tambal lagi bocor lagi, tambal lagi bocor lagi. Cuman tambal sulam, hasilnya ujung-ujungnya saudara keluar duit, buang waktu hanya untuk sesuatu yang malas untuk saudara ganti. Tapi Yesus, dia memberikan jaminan. Dia tidak hanya memperbaiki, tidak sekedar memperbaiki atau memodifikasi perilaku saudara, tetapi dia memberikan hati yang baik. Ini dasar saudara. Untuk apa? Untuk dapat murah hati. Bicara generosity, itu gak bisa keluar dari isu hati kita. Yohanes 16:8 dikatakan, dan kalau ia atau menghibur Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Artinya, Roh Kudus bekerja dalam hati manusia untuk apa? Menyadarkan dosa, menunjukkan jalan kebenaran, mengingatkan bahwa ada penghakiman. Hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Sudah ada yang menebus kamu. Kalau saudara berutang sama saya 500 juta, terus saya bilang gini, bebas deh. Ya, hah? Tapi saya kaget kan? Bebas iya. Apa-apa nggak segitu? Enggak, udah bebas. Lupa aja ya, riset, udah aman aja. Orang selatan bilang aman aja. 50 juta, iya. Kalau orang itu bertemu saya, apa yang akan dia perbuat atau lakukan sikap apa sih? Pasti ada rasa yang gimana? Saya bisa bantu? Gimana? Ada rasa yang kayak bersyukur, betul mas. Kita ngasih orang uang, udah kembaliannya ambil aja. Aduh terima kasih udah kayak apa? Udah sampai uangnya taruh di jidat. Sudah lihat ya? Ambil aja tuh, apalagi misalnya parkir. Nah, ini kembalian wow, ambil aja. Soalnya berpulang gereja, gitu kan? Gereja lumayan, gitu kan? Siapa tahu itu amal menjadi amal ibadah. Enggak kayak gitu, saudara. Ya dong. Saya tahu di sebuah gereja di Jakarta Barat ya, ada gereja yang setiap hari Minggu tukang parkirnya sangat keren, tertib dan lain-lain. Kenapa? Karena terima orangnya bobanan, makhluk. Sigap banget, nggak perlu pakai sekolah parkir, sekolah satpam, sekolah enggak, langsung sigap kenapa? Share, ya kan? Itu duit ngobrol saudara sama dia, ya kan? Jadi betul-betul apa? Jadi murah hati otomatis. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diterima, ada sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma dengan membebaskan hutang. Salib itu bicara seperti itu, saudara. Waktu kita yang harusnya mati, terus terima sebuah karya yang free, gitu, yang freely, sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh pribadi yang lain, dan bilang gini, udah ya, yang kemarin udah, saya jahat, saya tuh bohong, saya memfitnah, saya nggak layak, ya udah selesai. Dia ngomong kan ya sekali, itu stress, udah selesai.
Sehingga waktu Roh Kudus kembali memimpin hati kita, kita nggak merasa seperti orang atau seperti pribadi robot yang dikendalikan. Katanya punya free will, tapi kok dikendalikan? Karena kita sudah membuktikan tanpa kendali Roh Kudus, kita menjadi sangat-sangat berbahaya. Lebih sadis dari yang kita pikir kita mampu lakukan kejahatan. Karena dalam firman Tuhan, di Taurat berkata, kalau kamu membunuh, kamu itu dianggap orang yang fail, harus dihukum. Tapi dalam perjanjian baru, membunuh itu identik dengan membenci saudara. Gak perlu pakai bunuh fisik, baru benci dalam hati, udah sama dengan membunuh. Artinya kamu gak bisa hidup di dalam Taurat. Makanya mengapa ada substitusi yang Tuhan berikan, ada penggantian di kayu salib, supaya saudara tahu bahwa dari situlah ada perkenanan Tuhan, ada tempat yang baru untuk dihuni oleh roh yang baru. Saudara memahami ini? Makanya anggur itu nggak bisa ditaruh di tempat yang lama, yang bekas, bakal robek. Harus ada penggantian. Nah itu soal hati kita, saudara harus sadar betul ya. Nanti saya akan berikan contohnya. Saya berharap di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Oke. Jadi ketika kita bermurah hati, saudara, karena Roh Kudus yang memimpin kita, kalau Roh Kudus kita biarkan mengendalikan kita, ya, maka kita memberi dari hati yang telah dipulihkan. Ini berbeda. Bukan memberi karena ada maunya, tapi memberi dari hati yang telah pulih itu berbeda, saudara. Banyak cerita-cerita di Alkitab. Bagaimana seorang janda yang hanya punya segitu-gitunya, tapi dia berikan dengan sebaik-baik. Kenapa? Karena ada pemulihan terlebih dahulu. Saudara mau punya duit banyak banget, kalau hatimu belum pulih, pulpen kamu dipinjam aja kamu nagih pasti. Pulpen balikin. Ya Allah, kan bisa beli solusi, kagak bisa. Pulpen balikin. Semua barang kalau perlu nggak ada yang boleh keluar. Saya punya aturan di dalam rumah saya ke anak perempuan saya ini. Kalau kita mau beli baju baru, baju yang lama harus keluar. Ya, sebenarnya prinsipnya sederhana karena lemarinya kecil. Tapi karena nanti itu baju juga nggak kepake lagi, gitu. Ya, sekarang kan musim juga kayak apa, orang garage sale. Kalau udah mau lebaran biasanya kan kita mampu tuh berkontribusi di tengah masyarakat dengan menjual baju-baju pre-love, kalau sekarang kayak istilahnya gitu ya, pre-love untuk bisa dipakai dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu. Ya, jadi artinya waktu kita nggak bisa kita menyimpan semua barang. Saya nggak tahu ya, tapi saya punya mama, saya nggak tahu apa relate ya dengan beberapa angkatan gitu ya. Nah, mama saya itu orangnya kalau orang Manado bilang, ih, panimpang sekali gitu, terlalu menyimpan barang, saudara ya. Sampai beneran saya cerita ya, saudara. Dia juga pasti nggak marah kalau saya cerita. Dia tuh sampai dia lebih marah kalau kita tuh membuang itu, ya. Nah, kalau di rumah saya karena saya di apartemen itu kecil, ya maksudnya pas. Saya nggak bisa menyimpan lebih dari apa yang ada di situ, paham maksudnya? Jadi, kalau ya ampun, dia misalnya makan dari satu tempat, taruhlah satu nama ya, makanan A di restoran A, kan suka ada tempatnya gitu kan. Itu kalau di tong sampah sama dia, kenapa dia dibuang? Gitu. Sampai terus dia tuh simpan. Terus saya bilang gini, kok waktu itu kan dia pernah mau keluar kota, dia mampir ke rumah, dia pindah, terus dia mau lanjut keluar kota. Pas itu saya curiga, kok yang barang-barang itu di mana semuanya gitu kan? Saya pikir dia taruh di mana gitu. Tahu nggak di mana sebenarnya? Dia lebih rela bajunya dipindahin ke duffel bag, tas yang lebih dijinjing, barang-barang itu di dalam koper. Saya buka koper, semuanya ada di situ, ya. Jadi saya bilang, ini buat apa? Saya itu isu culture, saudara ya. Ya, belum tentu dia nggak murah hati, nggak seperti itu maksudnya, saudara ya. Tetapi ada sesuatu yang mungkin dia merasa, oh ini memang sesuatu yang karena apa di zaman yang dulu mungkin dia susah banget dapetin itu. Waktu kami melakukan pelayanan kepada orang-orang yang di waktu kasus Ambon, ya kasus Ambon waktu itu,
Anak-anak itu kan kami bawa ke salah satu panti yang teman saya kelola di Ambarawa, ya. Anak-anak korban kerusuhan Ambon waktu itu. Nah, butuh sangat-sangat lama adaptasi mereka. Kenapa? Karena waktu mereka makan malam, Bapak Ibu, makanan mereka itu bahkan hanya makan separuh. Separuhnya mereka simpan di dalam tas. Sampai kamarnya bau banget. Ini bukan mereka nggak murah hati ya, bukan pelit ya. Tapi ini traumatis. Waktu ditanya kenapa disimpan, kami takut nggak bisa makan lagi. Karena mengacu dari apa yang pernah terjadi, mereka bisa nggak makan sampai mereka harus, maaf saudara, makan daun-daun di hutan dan minum kencing sendiri. Saya saksikan dari anak-anak itu masih sekitar umur 4 atau 5 tahun. Di depan mata mereka bagaimana neneknya dibunuh, orang tuanya, adiknya dibunuh, mereka pura-pura mati supaya nggak ditembak mati beneran. Trauma yang sangat tinggi. Kami bawa dengan resiko tinggi. Udah pasti teman saya juga lumayan gila tuh mau ngurusin begitu. Itu hati, disclaimer, gak semua orang masuk dalam pelayanan itu. Ini bukan bentuk tidak murah hati saudara ya, waktu menyimpan itu. Itu ada, tapi ini tetap memicu soal isu hati. Ada ketakutan, betul. Mama saya mungkin menyimpan itu karena dia merasa dulunya susah, jadi jangan dibuang-buang, paham? Jadi ada yang memicu masalah-masalah culture kita akan juga membentuk. Tetapi Kristus memperbaharui hati kita sehingga pemahaman kita sangat memberi sudah lebih baik lagi. Kita memberi dari hati yang telah dipulihkan, bukan dari kekurangan, tetapi dari kelimpahan kasihnya Kristus. Bukan untuk mendapatkan berkat, tapi karena udah diberkati, maka kita salurkan kembali berkat Tuhan. Bukan menuntut, lumayan nih kalau kasih 50, jangan-jangan keluar deh nanti 100.000. 2 Korintus 8 ayat 9, Yesus Kristus telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ini adalah berita baik, pertukaran di salib, bahwa dia mengambil semua yang terbatas dari kita untuk membuat kita jadi tidak terbatas di hadapan dia. Nothing is impossible. Baru kita bisa nyanyikan. Kalau nggak ngerti artinya karena pertukaran, kita punya limit. Manusia itu punya limit, Bapak Ibu. Satu hari kita akan mentok juga. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena karya Kristus, kita dibuat unlimited. Kita akan dibuat semakin dalam dalam pengenalan. Sehingga hati yang baru, kalau saya boleh memberikan pemahaman, hati yang baru itu seperti hati yang lapang. Roh Kudus yang memampukan kita, sekali lagi. Untuk apa? Tidak cepat tersinggung. Ya. Kalau ada orang yang nggak enak, kita bisa bilang begini, itu kalau Roh Kudus ya, bukan karena kita. Kalau kita sih pengen banget mukul, kan nunjuk gitu ya. Oh mungkin dia lagi lelah, kan kita nggak tahu ya dia sedang hadapi apa. Tapi kita bisa bilang begitu, itu Roh Kudus, bukan karena saudara baik. Jangan kegeeran, saudara. Hati yang lapang itu memberi ruang bagi orang lain untuk nggak sempurna. Ya, kalau dulu saya orang paling resek di dunia ya sebenarnya. Saya punya perfeksionis yang lumayan tinggi ya. Kalau ada apa-apa, anak saya telat, anak saya nggak latihan gitu misalnya saudara ya. Satu hari di pelayanan dalam satu gereja, dia seenaknya dia telat apalah gitu ya. Terus udah gitu dia duduk di sebelah saya bilang, bagian kamu udah latihan. Dia kan harus tampil membacakan sesuatu. Dia agak terbata-bata lagi. Saya bisikin dia, tapi dia di depan lagi ibadah gereja lagi udah mulai. Habis sebelum dia mau naik nih, ya, saya bisikin gini. Kamu tahu yang kamu lakukan itu masih telat, seenaknya, ya, nggak profesional lah. Kamu tahu yang kamu lakukan apa? Tapi kan kamu ada di mimbar supaya tetap kelihatan manis, ya kan? Yang kamu lakukan itu kampungan, tahu? Hatinya langsung terima. Dia maju dengan bahan emosi kan kata yang kampungan. Tapi semua orang muji dia karena pakai perasaan kan. Dia ngomong bagus banget sampai air mata semua orang lagi. Semua orang muji dia. Dalam hati gue, agak salah ya. Kreditnya tetap ke dia gitu. Saya makan enak tetap ya. Saya senang kalau ada dia karena gampang untuk jadi contoh ya. Banyak sekali pengalaman hidup saya bersama dia. Ya. Sampai waktu 2 minggu lalu saya pasang foto adik saya di Opnama. Semua orang di sini, Mama kamu sakit?
Enggak, kamu marah loh kalau kamu sakit. Kalau itu foto adik saya, saudara ya, disclaimer. Dia sampai dia langsung dituding karena pernah meninggalkan saya dalam keadaan pingsan. Masih ingat cerita itu? Ya. Jadi ini masih berseri, saudara ya. Jadi yang kamu lakukan untuk kampungan. Dia nangis segala macam. Orang perfeksionis kayak saya ini, oke, bagus. Tapi kadang saya nggak bisa kendalikan mulut saya, itu bahaya. Makanya saya tahu penebusan itu bukan hanya terjadi supaya badan saya kuat dan fisik saya baik. Tetapi hati saya yang compang-camping, yang penuh dengan gampang marah, gampang perfeksionis tanpa alasan dan menganggap semua orang itu bego. Ini diubahkan, saudara. Sungguh tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi itu karena apa? Roh Kudus memampukan. Yang kedua, memaafkan tanpa harus dibuktikan. Aku melepas sakit hatiku walau dia belum berubah. Hati yang lapang tidak menunggu keadilan untuk mengampuni. Ini yang repot, saudara. Tapi bukankah itu yang Kristus lakukan buat kita? Crucified and laid behind a stone. You live to die, rejected and alone. Like a rose, trampled on the ground. Udah kayak gak berharga. You took the cross. Tapi kita seringkali menahan pengampunan. Karena kita merasa saya layak untuk lakukan itu. Dia layak untuk dapatkan itu. Karena Roh Kudus, kita mampu untuk tidak menuntut semua harus sesuai keinginan kita. Ada perubahan rencana, ada orang yang telat datang, tadi saya udah kasih contoh ya. Pelayanan mungkin gak ideal, situasi tidak sesuai harapan. Biasanya pemain keyboard yang suka clash sama worship leader atau singer. Dia akan buka, teng, 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 teng. Singernya salah nyanyi, saudara ya. Teng, 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 teng. Dia kasih kode-kode sama dia, teng, 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 supaya ngerti. Nggak ngerti-ngerti juga, saudara ya. Abis gitu masa tuh dia ngambek, males gue. Atau minggu depannya, ntar dulu, WL-nya siapa? Oh itu, enggak, males. Suruh dia latihan vokal dulu. Datanglah ke Ada Radika. Oh itu vokal saya, saudara ya. Ya, kita akan buka kelas untuk worship leader tahun depan, saudara ya. Kalau berminat, silahkan, saudara ya. Boleh dong iklannya. Hati yang lapang bisa berkata enggak apa-apa, karena Tuhan tetap pegang kendali. Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan hati kita untuk berani memberi kesempatan kedua. Kesel. Dia lagi. Ya. Tapi ketika seseorang gagal, jatuh dan mengecewakan, kita bisa memberi ruang untuk belajar, ruang untuk bertumbuh tanpa ada label atau cap. Gak nge-branding, emang gak bisa berubah dia. Emang siapa kita? Kita pun hasil dari perubahan yang dengan sabar Tuhan nantikan. Hati yang lapang gak mengurung orang dalam kesalahannya. Tetapi mampu menciptakan ruang untuk belajar. Ayo belajar, yuk sama-sama. Ayo dampingi. Roh Kudus yang memampukan hati kita untuk tidak sibuk membanding-bandingkan diri. Aku harus lebih baik bukan karena ingin setia, tapi karena takut kalah. Kompetisi itu boleh, sehat. Tetapi harus didrive oleh sesuatu yang benar di dalam hati kita. Oleh karena Kristus, semuanya karena Kristus. Sehingga menang kalah itu bukan sesuatu hal yang terlalu membuat saudara sampai gak bisa tidur atau terlalu sombong. Karena saudara, kehidupan itu semua ada fasenya. Aku harus diakui. Bukan karena ingin menyenangkan Tuhan, tapi agar orang lain memuji kita. Aku harus terlihat benar. Bukan karena cinta kebenaran, tapi karena gak mau dikoreksi. Jadi mengupayakan supaya benar, supaya perfect. I've been there, saudara. Dan pertobatan yang saya lakukan itu bukan yang mudah. Karena banyak orang bilang begini, lebih baik kita berkumpul dengan orang-orang yang yang biasa aja, tapi susah kalau berkumpul dengan orang yang bodoh. Sementara situasi orang tuh beda, kita pun pernah masuk dalam masa-masa kebodohan kita dan masih bodoh untuk beberapa hal. Hati yang lapang bisa berkata, Tuhan yang menilai, aku hanya mau taat. Penilaian bukan karena manusia lagi, tapi apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Mengutamakan hubungan bukan kemenangan. Dalam berpendapat, perbedaan pendapat. Yang dicari bukan siapa yang menang, tapi bagaimana relasi tetap dipelihara. Hati yang lapang, hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mampu berkata gini, lebih baik aku menurunkan ego daripada kehilangan kamu.
Itu situasi hati yang berbeda. Hati yang lapang, yang mengalami pembaruan, membuat seorang mampu menjadi murah hati. Amin. Jadi saudara sekarang sudah tahu, generosity in God's kingdom. Itu bukan bicara soal, ya oke, saya kasih. Baik kan? Itu saya loh. Nggak kayak begitu saudara. Tetapi ada sebuah perubahan hati yang mendasari pemberian. Aku berikan ini. Bahkan waktu saudara ngomel, marah pun, saudara marah itu kan pemberian. Kan marah ke kamu gitu kan. Kalau saya marah, kalaupun saya melakukan itu, saya tahu dasar hati saya. Karena saya mengasihi orang tersebut. Kamu gak bisa begitu, itu juga dasar. Pemberian bukan sekedar kasih-kasih duit atau kasih-kasih barang. Tapi memberikan waktu, memberikan senyum. Itu paling gratis, yang gratis aja saudara pelit, apalagi duit. Coba lihat kiri kanan terus senyum. Coba saudara, latihan senyum. Pakai masker, jadi gak kelihatan. Ya. Jadi memberi yang dimaksud bukan hanya soal materi. Tapi bagaimana waktumu, kasih tanpa syaratmu. Memberi bukan keluar dari kewajiban, tapi dari hati yang lapang, hati yang sadar bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Maka Yesus waktu berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ukuran yang baik yang dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar. Itu bukan janji transaksi, tetapi janji transformasi. Ketika kita memberi dengan hati tulus, damai sejahteranya memenuhi kita. Sukacitanya mengalir dalam kita. Kita gak habis memberi gini, ya nyesel gue tadi ngasih. Parah tuh, kalau gak gini, ya aduh kenapa sih gue ngasihnya mau model kayak dia tuh gak tahu diri. Enggak seperti itu saudara ya. Tapi waktu memberi dengan ketulusan hati, hubungan dipulihkan. Beban hati menjadi ringan. Amin. Dan berkat Tuhan baik rohani maupun dalam hal-hal praktis, Tuhan curahkan dalam waktunya. Katakan amin. Sebab dalam kerajaan Allah, saya persilakan pemain musik, orang yang memberi bukan kehilangan. Wow. Tetapi justru menerima kelimpahan kasih dan damai dari Allah. Maka marilah kita hidup bukan dari hati yang sempit oleh karena ego, luka dan penghakiman. Bukankah dia sudah mati? Untuk mengangkat semua apa yang menjadi pergumulan hatimu. Kamu gak lagi sendirian Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan hati yang lapang, hati yang telah disentuh dan dipenuhi oleh kasih Kristus. Hati yang telah dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga waktu kasih kita terima, maka kita menjadikan kasih itu untuk kita berikan pada orang lain. Waktu kamu terima pengampunan, kita dengan mudah juga memberikan pengampunan bagi orang lain. Waktu berkat kamu terima, dengan mudah juga berkat itu dibagikan untuk orang lain. Sebab ketika kita memberi dengan hati yang tulus, Allah sendiri yang akan memenuhi hati dan hidup kita dengan kelimpahannya. Amin. Jangan takut untuk memberi, tapi yang pasti dasari pemberianmu karena tahu hatimu sudah mengalami pemulihan. Kasih Kristus di kayu salib yang membuat cintamu yang tadinya pura-pura dan penuh dengan transaksional menjadi cinta seperti cintanya Tuhan menerima kamu. Sehingga setiap kita tidak lagi menjadi orang-orang yang seperti robot. Tetapi dari hati kita mampu berkata kepada dunia, ini loh Tuhan yang aku sembah. Berbeda. The generosity in kingdom, in God's kingdom. Itu bukan hanya mengubah hidup kita, tapi lihat keluarga. Semua kehidupan, aspek kehidupan bahkan bangsa ini akan mengecap kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Ada Tuhan selalu ada.